Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, baik ya. Mungkin sebelum Ibu mulai, ketua kelasnya siapa di sini? Mas Ardi. Oke, boleh bantu Ibu untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, semoga kita lanjut nih. Oke, baik, mungkin masih ada kursi-kursi yang kosong ya Ibu lihat ya. Ada yang nggak masuk hari ini? 2 orang, siapa aja? Yaya sama Faiz. Oke, Ibu ulang satu-satu aja kali ya presensinya. Ada Adinda, Aulia Oktin, Brilian, Cindy, Delaya, Diva, Ervina, Farhan, Hanafi, Isvina, Isnaini, Farida, Muhammad Faiz tadi ya sakit. Oke, oh baik. Fahmi, Muhammad Nur, Nadia, Najwa Rahma, Kotrunada, Rizal Kurniawan, Sabriana, Sekar, Sinawang, Ulil Wahyuning, Yaya, sakit ya, Zainatul. Oke, baik, semuanya udah pada ada yang nggak saya sebutkan tadi namanya? Oke, semoga yang sakit teman-teman kita atau ada sanak saudara kita semoga semuanya sehat-sehat ya. Apalagi kan sekarang juga lagi puasa dan juga kayak Ibu lihat juga sore-sore juga kayak sering hujan. Jadi mungkin nanti harus fit karena minggu depan kita udah pekan UTS dan juga mau lebaran. Jadi anak-anak semua harus fit biar kita juga nggak lemes puasanya, oke? Oke, nah anak-anak, jadi hari ini kita masuk ke elemen baru yaitu adalah desain kemasan. Oke ya, karena kan kemarin kita udah belajar tentang BMC nih, perencanaan. Nah sekarang kita belajar mengenai desain kemasan. Kira di sini ada nggak sih yang suka belajar? Ada? Kira-kira kita kayak ke Alfamart atau ke Indomaret tuh kadang-kadang suka nggak sih kayak ngeliat kemasan kayak, aduh kemasannya lucu banget, pengen beli. Pernah kan ya, apalagi kayak hampers mau lebaran nih, kayak ada hampers yang di kotak, ada juga yang kayak parcel di atas, itu juga pasti menarik banget kan. Gak mungkin kita ngasih hampers ke orang, ya mungkin aja sih, tapi kayak kresek doang langsung ngasih ke orang juga kayak gak enak kan. Pasti dengan ada kemasan yang baik, yang bagus juga pasti kita juga lebih enak terimanya, betul apa betul? Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai desain kemasan, apalagi gitu ya, nanti kita insya Allah jadi usaha gitu ya, pasti tahu nih produk sama kemasan gitu. Jadi kemasan itu juga sangat penting banget. Hari ini nanti kita akan belajar mengenai pengertian dari kemasan, pengemasan, kira-kira jenisnya, contoh-contoh pengemasan itu apa aja kayak gitu. Hari ini juga bakal nanti Ibu bakal ada penjari, akan ada yang mau ditanya. Nanti boleh dan paling nanti setiap pertemuan akan ada kuis. Nanti kuisnya nanti akan nanti kan kita gitu ya, project based learning. Jadi nanti mungkin selama pelajaran Ibu berkelompok gitu ya. Oke, nanti juga bakal Ibu kasih LKPD ya, nanti ketua kelas minta tolong ya untuk di-share ke teman-temannya, nanti ada kertasnya. Dan ya udah sih, paling karena ini juga lagi puasa, kayaknya masih pada lemes, gimana kalau kita ice breaking dulu? Oke, boleh berdiri ice breakingnya? Oke, ini ice breakingnya singkat banget sebetulnya, kayak misalkan nanti Ibu bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau misalkan selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Selamat sore, tepuk tangan 3 kali. Selamat malam, tidur gitu ya. Diam maksudnya diam. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ada yang kelebihan tadi satu ya. Selamat malam. Oke, ulangi sekali lagi ya. Selamat sore, siang, selamat malam. Kita mulai lagi ya. Oke, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Mungkin puasa ya, efek puasa. Sekali
sekali lagi kali ya, kita sekali lagi. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Oke, boleh duduk semuanya. Oke, tadi kita habis upacara ya, mungkin capek juga, jadi semoga nanti ice breaking-nya kita jadi semakin fokus. Nah sekarang mungkin kita bisa nyanyi dulu. Ada yang mau bantu ibu untuk memimpin? Oh, mungkin buat Mas Fahmi. Ini kita nyanyi 17 Agustus kali ya, biar pada semangat. Oke. Boleh? Oke, baik, boleh duduk kembali. Terima kasih ya Mas Fahmi. Mungkin Ibu sebelum memulai pembelajaran, jadi kan ini elemen baru ya teman-teman sekalian. Jadi Ibu mau membuat kesepakatan dulu karena nanti kita bakal banyak project. Jadi biar enak sama-sama ke depannya gitu. Paling dari Ibu ada 3, jadi yang pertama nanti bakal ada kesepakatan mengerjakan tugas tepat waktu. Sebenarnya nanti setiap pertemuan Ibu tuh nggak bakal selalu ngasih tugas take home, paling nanti akan ada tugas di kelas, paling kalau misalkan nanti gak cukup, gak mumpuni waktunya baru di take home gitu. Cuman karena nanti juga bakal berkelompok ke depannya gitu ya, jadi Ibu harap nanti nggak terlalu beban banget untuk anak-anak sekalian, biar nanti di rumah tuh bisa istirahat atau bisa explore kegiatan lain seperti itu. Jadi nanti Ibu juga bakal ngasih spare waktu yang cukup. Jadi Ibu harap nanti dengan hal seperti itu anak-anak tetap bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Kayak gitu. Lalu yang kedua adalah kesepakatan aktif dalam kelompok gitu ya. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, nanti kita bakal project based learning. Jadi nanti bakal banyak banget nih tugas-tugas kelompok gitu ya. Karena takutnya nanti kita atau kalian itu cuman membebani satu orang aja, jadi nanti Ibu tetap harus ada penilaian aktif per individu gitu ya. Nanti di akhir Ibu akan membagikan asesmen teman sejawat, jadi nanti kita semua harus bisa aktif gitu ya, jadi jangan hanya mengandalkan satu orang aja kayak gitu. Lalu yang ketiga juga ada kesepakatan tidak teman, juga udah yakin banget kalian udah pada gede-gede gitu ya, anak SMK gak bakal lagi ngeganggu teman-teman kalian. Cuman karena nanti bakal sifatnya berkelompok juga, jadi Ibu takut nanti ada plagiasi atau ada keributan antar kelompok. Jadi Ibu harap nanti dengan kesepakatan ini kita semua bisa tentram dan tetap kompak kayak gitu. Oke, dari kesepakatannya ada yang mau didiskusi? Udah cukup ya? Oke, baik. Nah sekarang tadi kan Ibu bilang kayak kita itu mau belajar tentang kemasan. Mungkin anak-anak sekalian bisa nih melihat ada sampah-sampah kemasan di dekat mejanya. Ya mungkin dulu kalau semisal ada. Oke. Ya boleh. Oke, nanti disimpan dulu, nanti buang ke tempat sampah. Oke? Oke, semuanya bersih ya. Oke, jadi tadi Ibu bilang kalau kita mau membahas mengenai desain kemasan. Seperti yang Ibu bilang, kita tuh pasti nggak bakal jauh-jauh dari kemasan gitu ya. Pasti baju kita dulu kalau kita beli pasti ada kemasannya, makanan juga pasti ada kemasannya. Bahkan at least kalau misalkan itu juga kantong plastik, itu sebenarnya juga kemasan. Kayak gitu, jadi memang kita tuh nggak jauh-jauh dari kemasan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebetulnya kemasan itu tuh merupakan suatu material yang membungkus atau melindungi suatu produk dari proses produksi hingga ke tangan konsumen. Tapi karena ada perkembangan zaman, ada perkembangan informasi dan teknologi, sebenarnya nanti kegunaan dari kemasan itu tuh jadi semakin meluas. Jadi makin banyak fungsinya, makin beragam fungsinya. Nah sekarang Ibu bertanya nih, kalau misalkan Ibu punya produk A, sama produk B, oke, jadi ada yang tahu ya Pak? Oke, jadi sudah ini kerupuk gitu ya. Jadi kerupuk ya. Ya maaf ya, Ibu bukan dari desain gambar gitu ya. Oke, jadi yang pertama ini adalah kerupuk. Ya udah kerupuk gitu. Tapi yang produk B adalah kerupuk tapi menggunakan kemasan plastik. Kira-kira kalau dari teman-teman sekalian lagi ke warung nih, lagi beli bakso gitu ya. Kira-kira bakal milih produk yang mana?
Yang B, ada yang berani menjelaskan kenapa milihnya yang produk B? Oke, boleh. Oke, betul banget ya tadi. Boleh tepuk tangan dulu buat Mas Ardi. Betul banget ya, sebenarnya simpel kayak ya udah ini ada plastiknya, tapi ini enggak gitu. Cuman perlu kita ketahui bahwa kita tuh kemasan sebenarnya adalah sebuah hal atau sebuah material yang sangat penting dalam produk. Di mana sebuah material ini adalah bertujuan untuk bisa melindungi, juga bisa mewadahi, mengidentifikasi, terus juga menginformasikan dan bahkan mempromosikan agar produk kita itu bisa diperjualbelikan dan tetap higienis gitu ya, seperti yang Mas Ardi bilang. Nah, dari pengertian aja kita udah tahu nih kalau misalkan sebenarnya fungsi dari kemasan itu banyak sekali. Nah, kalau misalkan mau dilihat, kemasan itu sebenarnya bisa kita lihat sebagai dari bahan material dan juga teknologinya. Kalau dari material ada nggak bisa sebutin kira-kira dari bahan apa aja sih kemasan yang bisa kita temui? Plastik, kaca, logam, bambu, kayu, dan foam. Masih banyak lagi ya. Dan kemasan itu tuh sebenarnya bisa kita sesuaikan sesuai dengan kita. Misalkan produk kita minuman, kan nggak mungkin juga kalau misalkan kita mau pakai kertas HVS gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau minuman tuh mungkin kita bisa pakai botol plastik atau misalkan botol kertas yang memang udah terakreditasi lah itu untuk sebuah minuman seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat dari sisi teknologinya, kemasan itu juga punya teknologi, tapi ada teknologi aktif dan pasif. Apa sih perbedaannya? Kalau aktif itu sebenarnya sesuai dengan namanya adalah yaitu melibatkan suatu reaksi dari produk dan juga kemasan. Contohnya seperti apa? Misalkan nih kita mau lebaran. Lebaran itu kan pasti kita suka beli kue kering ya gak? Suka beli kue kering. Nah, kalian pernah gak sih ngelihat kayak ada kantong kecil di dalam sebuah kemasan? Iya ya. Nah, sebenarnya itu tuh adalah penyerap oksigen atau namanya oksigen absolver. Jadi itu mungkin orang-orang ngira oh itu pengawet Bu. Bukan ya, itu bukan pengawet, tapi itu adalah penyerap oksigen. Biar apa? Biar produk kita atau kue kering kita yang di dalamnya itu biar tetap renyah, biar tetap lezat, gak alot kayak kerupuk tadi, seperti itu. Nah, kalau pasif itu sebenarnya kebalikannya, yaitu adalah tidak melibatkan suatu reaksi dari produk dan juga kemasan. Misalkan nih siapa? Misalkan Mbak Nadia beli baju batik, itu kan nggak perlu ya harus ada kantong oksigennya. Nggak apa-apa misalkan plastik doang gitu. Misalkan kalau Mbak Nadia itu belinya sepatu kulit, nah itu kan mungkin membutuhkan suatu uang yang stabil gitu kan, makanya perlunya ada kantong absolver tadi gitu. Jadi sebenarnya ya kita tinggal menyesuaikan aja kira-kira produk yang mau kita jual tuh butuh nggak sih kemasan yang aktif, kira-kira butuh nggak sih kemasan yang pasif seperti itu. Nah, selain itu juga kemasan itu tuh sebenarnya ada hal penting, yaitu adalah tentang merek dan juga nama produk. Nah, perpaduan merek dan nama produk ini bisa kita sebut label. Nah, label ini juga sangat penting untuk membedakan, untuk meng-compare produk kita dengan produk pesan. Mbak Nazia kan beli produk A, aku udah biasa dengan label ini dibandingkan produk B, karena kita pasti ngelihatnya bukan model. Pokoknya juga bisa, tapi dengan adanya label kayak oh ini gue pengennya beli Gucci aja, nggak pengen beli Balenciaga misalkan. Jadi label sangat penting untuk memberikan ciri khas dari produk yang kita punya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang kemasan, itu kan juga pasti ada serangkaian kegiatan ya. Serangkaian kegiatan dari tangannya proses produksi hingga ke tangan konsumen. Nah, ini tuh bisa disebut dengan pengemasan. Sebenarnya apa sih Bu pengemasan? Misalkan nih contoh Mbak Brilian punya produk misalkan pisang nugget gitu ya. Pisang nugget kan nggak mungkin nanti langsung dibeli sama konsumen kan, pasti ada proses atau ada serangkaian kegiatannya. Jadi misalkan Mbak Brilian itu ada prepare dulu ingredientsnya, misalkan ada pisang, ada tepung, terus nanti ada tahap pengolahan, ada juga tahap penggorengan, terus nanti misalkan konsumen pesen ke Mbak Brilian, terus di-pack, dimasukin ke box kecil-kecil, di-wrap, terus nanti kasih ke ojek online, terus datang ke konsumen, terus konsumen makan. Nah, itu ilustrasi yang Ibu berikan itu disebut dengan pengemasan. Sebuah sistem yang terkoordinasi dalam menyiapkan barang dan untuk pengelolaan transportasi, penjualan hingga ke penggunaan. Di mana ini juga sangat penting gitu ya, karena ada fungsi lain juga
dari kemasan gitu, yang mungkin ini last but not least, tapi orang-orang tuh mungkin agak ngeh gitu, maksudnya nggak ngeh. Jadi misalkan kalian itu punya kemasan itu juga bisa menjadi sarana komunikasi. Bagaimana? Yaitu disebut juga dengan silent salesman. Jadi misalkan nih Mas Rizal itu punya program diet, terus datanglah ke Alfamart. Pas datang ke Alfamart, mana ya produk yang mendukung program saya? Apakah memang Mas Rizal itu bakal cobain produknya satu-satu? Oh, produk A ini kayaknya bikin gue gendut banget nih. Atau misalkan produk B, oh iya sih boleh kurusan dikit gitu. Tapi kan kita pasti melihat dari kemasannya gitu kan, kayak kira-kira di kemasan tuh deskripsinya apa? Apakah ini makanan sehat ataukah ini memang makanan manis gitu kan buat sweet tooth, atau misalkan kita juga bisa lihat dari ingredient kandungannya. Oh, ini kalorinya 1000 gitu ya, banyak banget, atau ini kalorinya cuma 70, pas banget buat saya gitu. Jadi kayak salesman itu adalah ya sebenarnya kita nggak perlu repot-repot gitu untuk kayak dari di toko sampai di tangan kita tuh kita udah tahu kegunaan dari produk itu seperti apa. Karena kalau misalkan perbedaan sama salesman kan mungkin kayak Mas Hanafi ini kayak, Bu Ibu ayo beli Bu Ibu susu sapi asli dari Australia gitu kan. Misalkan ini sehat banget buat pertumbuhan anak segala macam. Cuman mungkin ketika udah pulang ke rumah lupa kan tadi manfaatnya apa aja gitu. Nah, manfaat kemasan adalah itu sebagai sarana komunikasi untuk kita melihat kira-kira di kemasan kita tuh sebenarnya apa ciri-ciri dari produk kita, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dari yang Ibu jelaskan? Ya, belum ada yang diskusikan. Oke, mungkin sekarang Ibu nanti bakal bikin kuis, tapi kuisnya akan berkelompok. Kira-kira teman-teman mau kelompoknya dipilih sendiri atau dipilihin? Pilih sendiri. Oke, boleh. Nanti Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Oke. Mungkin ketua kelas boleh kasih tahu ke Ibu siapa aja kelompoknya? Jadi nanti kita bakal sebenarnya ini untuk mengetes ya, karena tadi nggak ada yang nanya ke Ibu, jadi Ibu yang nanya ke anak-anak sekalian. Kita melihat apakah tadi udah benar-benar mendengarkan penjelasan dari Ibu, oke? Ini akan berhadiah dan insya Allah nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bakal ada kuis seperti ini. Ibu akan menjelaskan dulu gimana caranya. Jadi nanti masing-masing kelompok harus punya ketua kelompok, oke? Nah, oke, jadi nanti ketua kelompok itu harus ketika Ibu memberikan pertanyaan, jadi Ibu nanti akan memberikan 3 pertanyaan. Jadi ini merupakan pertanyaan rebutan. Kalau misalkan kelompoknya Ibu harus mengambil produk dulu. Ada 1 buzzer, ini yang bakal jadi bel. Syaratnya nggak boleh lari, tapi harus jalan cepat karena lagi puasa ya. Oke, jadi buat ketua kelompoknya yang mau jawab dan dapat hadiah harus ngambil produk ini dulu. Siapa nanti yang paling dapat baru bisa menjawab kelompoknya. Oke, setuju? Udah pada ngerti semuanya? Oke. Pertanyaan pertama. Udah siap? Udah siap? Pas Ibu bilang 1, 2, 3 baru boleh ya?
baru boleh ngambil. Oke? Sebutkan 5 jenis material kemasan. 1. Belum ya? Sampai itu lari ya, harus jalan cepat. Gak boleh lari. Oke, dalam hitungan ketiga ya, baru boleh ambil. 1, 2, 2,5, 3. Oke, ini produk ini kemasan apa? Kemasan apa namanya? Nama kelompoknya? Oke, tadi jawabannya apa? 5 jenis. 1. Oke. Gak apa-apa, kita kasih kesempatan ya. Oke, 1. Boleh, 2. Betul. Oke, betul. Kasih tepuk tangan dong. Belum. Ya, gitu. Oke, tadi pemenangnya apa? Siapa? Kelompok logam. Kelompok logam boleh ikut lagi karena nanti bakal ada hadiahnya, oke? Oke, nanti ikut lagi ya. Oke. Wah, strategi ya, strategi ini. Oke, pertanyaan kedua. Simak baik-baik ya. Pertanyaannya adalah mungkin ibu geser dulu, kasihan ya. Batasnya adalah ini ya, kawan-kawan ya. Batasnya adalah itu. Oke, tenang aja, tenang. Pertanyaannya adalah apa fungsi kemasan produk? Sabar. Sabar ya. Semangat banget, nanti puasanya zuhur nih. Bukanya zuhur nanti. Oke, dalam hitungan ke 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Sweet kali ya, sweet. Oke, sweet. Sweet. Biar adil. Sekali aja, sekali. Cina. Oh, kalian tahu apa? Indonesia. Ya, Indonesia. Oh, gunting batu. Cina dong itu. Yaudah, gunting batu kertas. Oke, ini kalau salah menjawab nanti diganti ya. Oke, apa fungsi dari kemasan produk? Boleh. Oke, betul. Udah cukup atau lagi? Oke, betul. Kita kasih. Oke, mungkin kita kasih peraturan kali ya. Kayaknya ini orang pada semangat semua ya. Oke, pertanyaan ketiga. Ini susunya. Saya mencari susunya. Yang mana ya? Yang ini kayaknya emang agak gercep nih. Belakang kali ya. Kita ke belakang. Syaratnya, ada syaratnya ya. Jalan mundur ya. Syaratnya jalan mundur ya. Yang mau ngambil jalan mundur. Jangan ada gantian ini. Kalau ini deket banget ya, agak deket banget ya. Hati-hati ya, jangan sampai luka. Oke, pertanyaannya. Simak baik-baik pertanyaannya. Mengapa kemasan dapat mempengaruhi persepsi konsumen? Hitung mundur ya. Jalannya juga mundur. Oh, gimana? Susunya diambil siapa? Enggak ya, enggak ada yang curang ya. Lagi puasa nih, lagi bulan Ramadan. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3.
Kasih atau enggak? Kasih aja ya, oke. Susu saya agak penyok ya. Oke, gak apa-apa. Tadi ya gimana? Mengapa konsumen itu bisa, mengapa kemasan itu bisa merubah persepsi konsumen? Dengerin guys. Karena apa Mbak? Oke, betul apa betul? Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Tadi apa dari kelompok apa? Aduh lupa. Oke. Oh, kelompok kardus. Oke. Nanti kelompok kardus sama kelompok apa ini? Akan dapat hadiah ya. Nanti buat kelompok-kelompok yang kurang beruntung minggu depan ya guys. Baik, selanjutnya mungkin ketua kelas boleh maju minta bantuan. Nanti tetap berkelompok ya guys. Nanti kita bakal ada pengerjaan LKPD. Nanti pengerjaannya bisa open book sama open handphone. Terserah, nanti kalian bakal menganalisis desain kemasan yang ada, yang pernah kalian makan gitu. Yang pernah kalian coba, yang ada diperjualbelikan sekarang gitu ya. Nanti salah satu kelompok yang udah selesai akan mempresentasikan ke depan. Nanti waktunya 10 menit ya guys. Nanti kalau misalkan ada yang banget maju ke depan. Udah dapat. Oke, Ibu tunggu ya guys. Nanti akan Ibu cek satu-satu. Au, maaf ya, sakit. Ya, terima kasih. Oke baik, ini kelompok apa? Oke, kelompok masih udah tahu mau analisis apa? Apa? Oke, keren, nanti balik lagi ya. Ini kelompok apa? Udah tahu mau analisis apa? Oh masih belum, oke nanti Ibu lagi harus sudah ada ya. Kelompok logam. Mau bikin apa? Permen kelapa. Ini analisis permen. Mereknya apa? Oh, enggak. Oke, jadi ini kalian yang pertama, lembar pertama itu adalah kalian menganalisis produk yang sudah ada, ya. Nanti yang kedua baru kalian bikin produk inovatifnya, oke? Nanti Ibu kesini harus sudah ada ya. Indomie sudah ada, Indomie. Ini produk kemasan apa? Kelompok kaca. Kelompok kaca udah menemukan mau analisis apa? Teh botol sosro. Oke, nanti Ibu kesini harus sudah ada ya. Ini kelompok apa? Udah tahu mau Silver Queen. Oke, oh udah ada semua nih. Silver Queen pakai logam. Aluminium tuh bukan logam. Apa masuk ya? Masuknya logam. Nah itu jenis kemasan itu Oke, jenis kemasan tuh misalkan kayak ada botol plastik atau
misalkan dia styrofoam, kotak-kotak styrofoam gitu, jadi kayak ada bentuknya. Oke? Iya, Oke, tadi ini Indomie ya? Udah dapat semua? Oke, ada yang mau ditanyakan? Gak usah. Diskusi aja ya, nanti mau buat produk inovatif seperti apa. Yang ini? Minyak bimoli. Oke, keren, mantap. Anak-anak ada kesulitan? Aman? Produk inovatifnya atau desain kemasannya sudah ada ide mungkin? Nanti yang sudah siap duluan boleh maju. Dapat nilai bagus. Baik anak-anak, sebentar lagi ya, 1 menit lagi akan dikumpulkan. Sudah selesai? Sudah selesai? Bagus sekali, sangat inovatif ya. Kelompok kaca sudah selesai? Sudah selesai? Oke, baik. Kelompok yang sudah selesai coba boleh angkat tangannya? Kelompok yang sudah selesai boleh angkat tangannya? Oke, kelompok kaca. Ada lagi yang udah selesai? Oke, kelompok apa? Kelompok kaca. Oke, mungkin yang lain boleh duduk dulu di tempat. Kita saksikan sama-sama hasil dari diskusinya kelompok kaca. Boleh tepuk tangan dulu buat kelompok kaca? Oke, baik. Boleh perkenalan dulu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat kelompok kaca dong. Oke, tadi kelompok kaca menganalisis apa? Botol sosro ya? Oke, botol sosro. Nah, terus tadi inovatif apa? Terus? Oke, itu yang ramah lingkungan ya. Nah, itu kemasan juga penting banget tuh untuk kita tuh memperhatikan apakah kira-kira kemasan kita itu ramah lingkungan atau malah semakin menjadi limbah gitu ya bagi tanah kita. Nah, hari ini itu saja. Mungkin nanti buat pertemuan selanjutnya Ibu juga bakal mengadakan kuis kayak seperti tadi gitu ya, kuis kelompok. Jadi yang belum dapat hari ini hadiahnya nanti semoga bisa dapat di minggu depan kayak gitu ya. Nanti buat yang tadi menang tapi kelompok berapa? Kelompok logam? Kelompok kardus, nanti boleh ngambil hadiahnya di Ibu ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan? Oke, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, boleh Mbak. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Sekar.
Bener banget ya. Jadi nanti Ibu juga dengar kalau misalkan kayaknya bulan depan tuh bakal ada project angkatan, kalian tuh bakal ada bazar. Jadi Ibu harap nanti project tugas akhirnya kalian itu membuat desain kemasan yang inovatif gitu ya. Jadi nanti kayaknya kan kalian juga udah belajar penjualan, pemasaran gitu ya. Itu semua bakal dilihat di bazar bulan depan nanti gitu. Jadi Ibu harap nanti kalian juga bisa bikin kemasan, Ibu bisa beli satu-satu atau misalkan Ibu nanti datang ke booth kalian masing-masing. Jadi tolong dipersiapkan gitu ya. Buat minggu depan nanti bakal ada presentasi 2 kelompok. Ketua kelas tolong dibantu spin 2 kelompoknya nanti siapa aja yang presentasi. Oke. Kita buat teman-teman yang mau diskusi di luar kelas boleh banget, dan Ibu harap semoga nanti pembelajaran kita pada hari ini tuh bisa udah tepuk tangan aja ya. Pembelajaran kita pada hari itu bisa memberikan output ke kalian di luar kelas gitu. Jadi nggak hanya di pembelajaran, apalagi kan kalian anak-anak SMK kan. Jadi sangat penting banget untuk nanti output kalian itu juga bisa berguna gitu. Jadi nggak cuma buat penilaian tapi bisa buat di luar kelas seperti itu. Dan paling Ibu harapin nanti kalian harus tetap sehat ya. Dan juga pokoknya jadi entrepreneur tuh harus semangat, harus punya keberanian yang tinggi. Pokoknya push your boundaries, embrace yourself. Terima kasih, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Ketua kelasnya boleh dipimpin dulu berdoa. Oke, baik. Ibu juga lupa menjelaskan bahwa nanti minggu depan kita bakal belajar mengenai kode dalam kemasan ya, yang ada sign segitiga sama yang ada angka-angkanya. Jadi boleh dipersiapkan. Mungkin yang hari ini piket boleh ya? Nanti harus piket dulu gitu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.